Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ana Frintia, mahasiswa semester 5, Prodi Teknologi Benih dengan NIREM 0306210181. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog mengenai tugas dari ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya diminta untuk menjelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan tempat MBKM kemarin, yaitu di PT Benih Citra Asia yang berada di Jember. Kemudian menjelaskan lembaga-lembaga pemasaran perbenihan yang ada di perusahaan, menjelaskan strategi pemasaran perbenihan. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan secara singkat mengenai branding dan kemasan dari produk perbenihan yang ada di PT Benih Citra Asia. Baik, untuk profil perusahaan. Profil dari PT Benih Citra Asia atau biasa disebut dengan PT BCA ini merupakan perusahaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura hasil pemulihan atau plan branding inovasi anak negeri yang didirikan oleh putra bangsa yaitu Bapak Insinyur Haji Slamet Sulistiono SPIPM dengan obsesi ingin mewujudkan kemandirian perbenihan nasional sebagai sumber varietas unggul di dunia. PT Benih Citra Asia atau biasa disebut dengan BCA ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Haryanto Imam Salwawi SH nomor 3 tanggal 3 Januari 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan nomor C10050 HT0101 tahun 2006. Yang mana PT Benih Citra Asia ini berkedudukan di Jalan Akmaluddin nomor 26 Jember, Jawa Timur, Indonesia. Lebih tepatnya di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. PT Benih Citra Asia atau BCA ini optimis dapat bersaing dalam kualitas produk dengan perusahaan asing. Karena PT Benih Citra Asia ini sudah memiliki kelengkapan dalam aspek bisnis dari hulu hingga hilir, mulai penelitian dan pengembangan varietas unggul dengan puluhan plasma petani mitra, kemudian kapasitas gudang yang berteknologi tinggi, kemudian juga ada kemampuan sumber daya manusia dan kepercayaan pelanggan, yang mana membuat PT Benih Citra Asia ini mampu menyediakan benih yang berkualitas dengan kuantitas yang berkesinambungan. Produk PT Benih Citra Asia dikenal di pasaran dengan nama Bintang Asia. Produk Bintang Asia lebih terjamin legalitasnya karena logo, merek, nama produk, dan kemasan yang telah dipatenkan di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Produk dari PT Benih Citra Asia telah terdaftar di Departemen Pertanian Republik Indonesia dan mendapatkan SK Menteri Pertanian, serta produk Bintang Asia ini telah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000. Benih tanaman yang diperdagangkan oleh PT Benih Citra Asia terdiri dari 33 komoditas dengan jumlah varietas mencapai 347 benih tanaman pangan dan hortikultura. Sangat banyak sekali, bukan? Baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai lembaga-lembaga pemasaran perbenihan yang ada di PT Benih Citra Asia. Jadi PT Benih Citra Asia ini menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak dengan alur distribusi pemasaran sebagai berikut, yaitu mulai dari PT Benih Citra Asia, kemudian ada master dealer, ada dealer, sub-dealer, kemudian retail 1, retail 2, dan selanjutnya sampai produk itu benar-benar berada di tangan petani. Ada juga dengan melakukan digital marketing yang mana dari perusahaan dan petani ini dapat berinteraksi secara langsung karena dapat dilakukan secara online. Baik, untuk lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan PT Benih Citra Asia ini mulai dari master dealer ya. Ini yang di daerah Jember ini ada PT Karisma Indo Agro Universal. Kemudian yang di Jawa Tengah ada CV Bimatani. Kemudian yang di Sulawesi Selatan ada PT Multibiotama. Kemudian kita ganti ke bagian dealer. Bagian dealer ini yang di daerah Jawa Barat ada UD Barokah Cianjur. Kemudian yang di Jawa Timur ada PT Semeru Megaraya Agro. Kemudian ganti lagi kita ke subdealer. Di sini ada daerah Kalimantan Tengah yang mana customernya ini ada Istana Ternak. Jadi perbagian dari master dealer, dealer, subdealer sampai retail itu sangat banyak lembaga yang bekerja sama dengan PT Benih Citra Asia.
namun tidak bisa saya sampaikan satu persatu, nanti durasinya kepanjangan ya Ibu. Baik, dari lembaga-lembaga yang bermitra seperti PT, CV, UD, dan badan usaha lainnya ini, mereka ini sebagai agen distributor produk yang dipasarkan oleh perusahaan PT Benihstra Asia. Di PT Benihstra Asia ini menyediakan pendistribusian yang baik kepada konsumennya, sehingga menunjukkan loyalitas dan juga bentuk servis kepada pelanggan dengan baik. Kemudian untuk wilayah kemitraan yang dijalankan oleh PT Benihstra Asia ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, dalam negeri dan juga luar negeri. Wilayah kemitraan di luar negeri ini diantaranya dengan negara India, Pakistan, Bangladesh, Brunei, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Arab Saudi. Lanjut ke soal yang kedua, menjelaskan mengenai strategi pemasaran perbenihan yang ada di perusahaan PT Benihstra Asia. Jadi, strategi pemasaran perbenihan yang dilakukan oleh PT Benihstra Asia yaitu dengan melakukan riset pasar dan pemasaran dengan menentukan sebaran produk usaha sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian, dalam menentukan pasar atau sasaran ini, targetnya ini akan dilakukan sebuah evaluasi dan juga memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan agar sesuai dengan target perusahaan. Kemudian PT Benihstra Asia ini menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut serta mencapai tujuan pemasaran yang telah ditentukan. Adapun komponen-komponen yang ada pada bauran pemasaran PT Benihstra Asia yaitu yang pertama ini ada produk. Jadi produk yang dipasarkan oleh PT Benihstra Asia adalah produk benih hibrida dengan merek dagangnya adalah Bintang Asia. Kemudian untuk price, yang kedua adalah price atau harga. Di sini harga dari produk benih milik PT Benihstra Asia atau Bintang Asia sangat beragam. Harganya itu berkisar mulai dari 80 sampai 150 per kilo. Penentuan harga tersebut tentunya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara komersil atau marketing dengan bidang produksi. Selain itu, harga juga ditentukan dari pasar. Yang ketiga, ini ada promotion. Dari promosi yang dilakukan oleh tim komersi atau marketing PT Benihstra Asia adalah dengan cara promosi secara langsung ke toko pertanian dan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook. Kemudian ada juga metodenya dengan expo, demplot, kemudian farmer marketing. Kemudian juga ada studi banding dan klinik benih. Yang keempat ini ada place atau tempat, di mana tempat dalam bauran pemasaran ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan lokasi yang dilaksanakan usaha terkait perbenihan, yang mana lokasi tersebut tuh mencakup lokasi produksi hingga pemasaran produk. Di PT Benihstra Asia sendiri memiliki beberapa lokasi yang terbagi menjadi lahan produksi, kemudian ada lahan riset R&D, kemudian juga ada kantornya sendiri. Untuk kantornya sendiri ini berada di Desa Wirongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Sementara untuk lahan R&D ini ada di Majenang. Kemudian untuk lahan produksi ini ada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya untuk poin kelima yaitu people. Dalam struktur tim marketing di PT Benihstra Asia terdapat 3 bagian penting yaitu marketing manager, marketing eksekutif, dan marketing support. Yang mana dari manajer marketing membawahi kedua tim marketing yaitu marketing eksekutif dan marketing support. Marketing support atau MS ini bertugas memonitor kios-kios pertanian serta mengecek ketersediaan barang di kios pertanian. Marketing support juga bertugas dalam melakukan berbagai metode promosi untuk mengenalkan produk Bintang Asia ke petani. Selain itu, marketing support ini juga memberikan pelayanan langsung ke petani jika petani memerlukan bantuan. Yang keenam, ada proses.
Pelayanan dari PT Benistra Asia dilakukan secara langsung dan via online oleh tim marketing ke petani maupun toko dan kios pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara perusahaan dan konsumen serta menjaga loyalitas antara perusahaan dan konsumen. Selain itu, perusahaan juga bisa langsung memberikan penanganan jika ada komplain atau masalah pada produk benih yang dipasarkan. Pelayanan lain seperti edukasi dan sharing juga dilakukan oleh tim marketing PT Benistra Asia. Kemudian yang terakhir yaitu physical evidence atau tampilan fisik sebagai sebuah jaminan. Jadi dari tampilan fisik adalah berupa produk benih itu sendiri. Penampilan fisik juga cukup mempengaruhi petani dalam membeli produk. Kepuasan petani ada pada daya tumbuh benih, daya tahan benih itu terhadap penyakit, kemudian produktivitas benih. Apabila produktivitas dari benih merek Bintang Asia bagus, maka petani akan membeli produk dan senantiasa menggunakan produk benih dengan merek dagang Bintang Asia. Kemudian, untuk strategi digital marketing, PT Benih Citra Asia melalui sosial media ini dilakukan dengan memilih platform yang paling relevan, kemudian menentukan tujuan strategi pemasaran, apakah hanya untuk meningkatkan penjualan atau ada hal lain, kemudian memperluas jangkauan merek, dan membangun keterlibatan dengan konsumen, kemudian melakukan riset konsumen agar informasi yang akan disampaikan itu tepat sasaran. Kemudian juga menjadwalkan dan membuat konten yang menarik dan informatif. Kemudian dari konten ini akan mengiklankan konten yang telah dibuat dengan pemanfaatan fitur iklan pada platform media sosial dapat membantu meningkatkan jangkauan dan ekspos dari konten tersebut kepada audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas kampanye. Kemudian harus memperhatikan metrik seperti tingkat interaksi, pertumbuhan pengikut, dan konversi. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini diminta untuk menjelaskan secara singkat tentang branding dan kemasan produk perbenihan dari PT Benistra Asia. Oke, jadi untuk branding ya, salah satu cara untuk bersaing dan menarik pelanggan adalah dengan menggunakan branding produk. Membangun atau mempromosikan sebuah merek perusahaan adalah bagian dari branding yang dapat mempengaruhi konsumen tuh untuk membeli produk yang kita hasilkan begitu. Jadi untuk branding dari PT Benistra Asia sendiri, di sini saya menggunakan kemasan jagung hibrida Petra 9. Di sini ada identitas ya. Pertama adalah identitas dari produk benih ini. Kemudian untuk brandingnya, di sini tertera keunggulan dari benih jagung hibrida Petra 9. Yang pertama, produksinya tinggi, tahan gulai, batang kokoh, tongkol besar, biji kemerahan, rendah rendemen, dan juga stay green. Kemasan ini berisi 1 kilo. Kemudian, tidak hanya itu. Di sini juga ada merek dagang dari PT Benistra Asia, yaitu ada Bintang Asia. Ada pula logo Bintang Asia di sini. Kemudian ada slogan khusus, yaitu benih unggul Bintang Asia, produk inovasi anak negeri. Ini adalah slogan dari PT Benih Citra Asia. Dari kemasan ini sudah dibilang cukup lengkap ya. Ini adalah label kemasan. Kemudian di sini ada deskripsi tentang produk benih jagung hibrida Petra 9, yang mana deskripsi ini telah disahkan oleh Kementan nomor 54 HK 540 C02/2001.
Jagung hibrida, warna biji kuning, orange, ukuran tongkol 22,7 kali 5,6 cm. Potensi hasilnya mencapai 13,4 ton per hektar dengan kadar air 15%. Rendemennya 82%. Umur panen 101 HST atau hari setelah tanam. Kemudian ini adalah keunggulannya, tahan penyakit bulai, hawar dan kawat, kemudian cocok ditanam di daerah dataran rendah dan menengah. Kemudian di sini juga ada deskripsi menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi, untuk PT Benistra Asia ini telah bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Jadi, wajar saja kalau ini sudah ada bahasa Inggrisnya. Di negara Kamboja, Pakistan, Thailand, Vietnam ini sudah bekerja sama dengan PT Benistra Asia. Jadi pemasarannya itu tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga ada di luar negeri. Kemudian untuk ketentuan jaminan, di sini sudah tertera ketentuan jaminannya. Perusahaan memberikan jaminan atas mutu benih sesuai dengan standar pemerintah. Tanggung jawab perusahaan sebatas pada jumlah benih yang dibeli dan tidak termasuk biaya lain-lain. Di sini tertera juga ada barcode. Jadi kita bisa menyekan ini untuk melihat isi dari produk ini, mulai dari nama varietasnya, kemudian daya berkecambahnya berapa, kemurniannya berapa, dapat dilihat dari scan di sini ya. Kemudian di sini juga ada mengenai informasi tentang apa yang tidak boleh kita lakukan dalam menanam benih jagung hibrida ini. Yang pertama, ini benihnya sudah diberi perlakuan pestisida. Kemudian di sini diperintahkan untuk tidak makan atau diberikan pada hewan ternak. Kemudian setelah menggunakan produk ini, kita diminta untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan benih. Terus jangan menggunakan kantong bekas sebagai tempat makanan. Tanam atau bakarlah kantong bekas benih guna keamanan dan keindahan lingkungan. Kemudian simpan benih di tempat yang kering dan sejuk. Hindari terkena sinar matahari secara langsung. Oke, baik. Jadi ini kemasannya terbuat dari plastik premium. Dengan ukuran 1 kilo. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ujian akhir semester 5 pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.